bahas juga pada pekan sebelumnya, pengaruh boiler condenser pressure-nya, tekanan pada boiler dan condenser pada siklus Rankine. Kan? Jadi ini siklus standarnya adalah dari 3 ke 4, ke sini ke 1, kemudian turun ke 2, kembali lagi ke 3. Ini siklus standarnya. Nah, sekarang kalau misalnya tekanan pada boiler itu kita tingkatkan, yang terjadi adalah begini nih. Dari 3 ke 4 itu bukan 3 ke 4, tetapi 3 ke 4 aksen. Ini tekanannya bertambah. Ya, nah dari situ kemudian sama proses di boilernya, kalornya masuk, ini prosesnya sampai sini. Oke. Nah, kita asumsikan dia stop atau berhenti pada kondisi saturated vapor, pada uap jenuh. Dia panasnya berhenti di situ, kemudian ekspansi di turbin, dan kemudian didinginkan di kondensor, kembali lagi seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini ternyata luas daerah di bawah kurva, ini luas daerah di bawah kurva kalau misalnya tekanannya itu tidak kita naikkan, luasannya sekian. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya tekanan di boiler itu kita naikkan, ini ternyata luasannya menjadi demikian. Jadi demikian nih. Ya. Nah, luasan dari area di bawah boiler itu bisa disebut dengan W net. Ini ya, W net. Nah, kalau kita bicara tentang efisiensi itu kan apa? Persamaannya adalah kerja yang dihasilkan, netonya berapa, itu dibagi dengan upaya atau effort yang kita keluarkan. Apa sih usahanya? Usaha yang kita berikan itu ada dua nih, ada dua. Pertama pada pompa, dan yang kedua ada pada boiler, gitu ya, boiler. Nah, ternyata kalau misalnya kita tingkatkan tekanan pada boilernya, itu efisiensi termalnya itu akan bertambah. Efisiensi termalnya akan bertambah. Ya, ini salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dari sebuah PLTU dengan cara meningkatkan tekanan kerja pada boiler. Nah, yang kedua, itu bisa dilakukan dengan tekanan pada kondensor. Tekanan pada kondensor itu diturunkan. Jadi kalau ini adalah siklus ideal yang sebelumnya, yang konvensional lah kita sebut seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita tekanan di kondensor itu kita turunkan, ya, ini yang tadinya 1 atmosfer diturunkan menjadi di bawah tekanan atmosfer. Nah, kita lihat di sini. Nah, jika demikian, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata luas kerja yang ada dalam kurva itu semakin besar. Oke. Nah, sehingga akhirnya sama efisiensi termalnya pun akan bertambah. Akan meningkat efisiensi termal dari PLTU tersebut. Oke. Nah, tetapi sama antara menaikkan tekanan pada boiler dengan menurunkan tekanan pada kondensor, itu semuanya ada batasan-batasannya. Tidak bisa kita meningkatkan sampai unlimited gitu kan ya. Begitu juga di sini nih, menurunkan sampai unlimited, ini semuanya nggak bisa. Ada batasan-batasannya. Nah, salah satunya adalah yang disebut dengan tekanan saturasi dari udara sekitar. Jangan sampai nanti pada tekanan tersebut justru akan terjadi pengembunan gitu ya, pengembunan pada kondensor. Itu yang kita hindari. Oke. Berikutnya lagi adalah
Nah, ini berbeda nih, berbeda dengan kalau sebelumnya cara untuk meningkatkan efisiensi adalah udah tingkatkan aja tekanan pada boiler atau turunkan saja tekanan pada kondenser, gitu kan? Nah, sekarang ada cara lain. Cara lain itu adalah pertama dengan yang tadinya pada saturated vapor itu ditingkatkan menjadi super heated, gitu ya, super heated vapor. Nah, jadi di sini fluida yang masuk ke dalam boiler itu panasnya, kalor yang masuk ke dalam fluida yang dalam ini nih, di dalam tube ini, itu dipanaskan sampai akhirnya dia melewati batas saturated vapor di sini. Dipanaskan teruskan lagi nih, gitu ya. Ini bisa aja terus, nah, gitu kan, bisa terus. Tetapi batasannya apa? Batasannya adalah kekuatan material. Nah, kalau misalnya ini adalah kubahnya, kemudian ini adalah, nah, grafiknya demikian. Ini tadinya saturated vapor di sini, terus kita panaskan lagi sampai superheated vapor, uap panas lanjut. Ini bisa terus lagi, gitu kan? Nah, seperti ini. Kemudian diekspansikan di turbin, kemudian kembali lagi ke sana. Itu bisa juga. Nah, jadi dengan menambah kalor yang ada di boiler ini, dia akan menambah juga luasan, ya, area di bawah kurva. Ini area di bawah kurva akan semakin besar. Itu dengan superheated vapor. Nah, di lain itu ada yang disebut dengan reheat, dipanaskan ulang, dipanaskan ulang. Nah, dipanaskan ulangnya itu bukan keluar dari sini terus dipanaskan lagi di sini, bukan. Bukan 2 tahap di sini. Tetapi dia itu sudah sempat diekspansikan di turbin. Ini kalau kata Pak Debi ini pasti gambarnya salah nih kan gitu ya. High pressure turbine dengan low pressure turbine harusnya arah gambarnya itu berlawanan. Penjelasannya sudah disampaikan oleh Pak Debi kemarin. Nah, jadi prinsipnya adalah ini sudah dipanaskan atau sudah diekspansikan di high pressure turbine. Nah, setelah itu kita lihat di grafiknya sini. Ini di boiler ini sudah dipanaskan sampai superheated, kan sudah sampai superheated. Nah, ketika keluar dari boiler ini sudah diekspansikan di turbin. Tetapi ternyata diekspansikannya itu tidak sampai pada tekanan yang sama pada kondensor. Itu dia dilewatkan lagi ke dalam boiler, ya. Jadi ini dilewatkan lagi di dalam boiler nih. Ya, dilewatkan lagi dalam boiler. Sehingga di sini dia mendapatkan lagi kalor. Ya, mendapatkan kalor lagi. Karena di sini mendapatkan kalor lagi, akhirnya apa? Akhirnya dia itu akan, nah ini nih, meningkat lagi nih, gitu ya. Entalpinya meningkat lagi. Nah, ketika entalpinya bertambah, dia diekspansikan lagi di turbin low pressure. Ya. Kok tahu sih ini low pressure, yang ini high pressure? Nah, kita bisa lihat di sini nih. Ini kan garis tekanan konstan. Ini garis tekanan konstan nih. Misalnya ini adalah P1 gitu ya. Ini garis tekanan konstan. Berapa tekanan konstannya? Tekanan konstannya ada P1. Kemudian ini saya buat garis lagi. Ini garis lagi, ini garis tekanan konstan juga nih. Garis tekanan konstan, demikian. Misalnya ini adalah tekanan 2. Kemudian ini saya bikin garis juga. Garisnya sejajar. Nah, ini juga nih garis tekanan konstan. Demikian, gitu ya. Ini sebut saja P0. Nah, bagaimana hubungan P0, P1, dan P2? Di situ P0 lebih besar daripada P1, lebih besar dari P2.
Itu kan lebih besar dari P2. Jadi gitu. Sehingga ketika ini disebut dengan low pressure turbine, ya benar juga. Karena apa? Karena garisnya itu ada di sini nih. Garisnya ada di situ. Ya, kenapa tekanannya sudah lebih rendah? Karena sudah sempat diekspansikan. Sudah sempat diekspansikan di turbin yang pertama ini nih. Baru kemudian diekspansikan di turbin yang kedua. Nah, jadi sepanjang garis ini, sepanjang pipa aliran yang ini tekanannya adalah tekanan konstan. Tekanannya konstan. Ini P konstan. Begitu juga dengan yang ini. Dari sini sampai sana, sampai situ, sampai sana, ini adalah P-nya konstan. P berapa? P1. Ini tekanannya konstan. P berapa? P2. Gitu. Nah, baru kemudian setelah melewati low pressure turbine, ya, dia itu diekspansikan dari titik 3 dia ketemu dengan titik 4. Nah, di situ. Nah, ini keluar masuk ke kondensor pada titik 4. Gini. Nah, bisa saja kita mengekspansikannya itu pada tekanan berapa? Ini lagi-lagi ini adalah garis tekanan. Ini garis tekanan konstan. Ini bisa jadi nanti ada garis tekanan konstan lagi demikian. Ya, pokoknya garis tekanan konstan itu polanya selalu begitu. Di daerah superheated begini, di daerah kubah horizontal, kemudian di daerah saturated liquid begitu. Nah, ini bisa saja kalau misalnya kita ekspansikan, bukan ekspansi, kalau kita panaskan terus sampai di sini, kemudian diekspansikan, itu bisa jadi nanti dia ketemu dengan garis tekanan konstan di kondensor, tetapi fasenya itu masih fase seluruhnya adalah uap, masih seluruhnya adalah gas. Kemudian baru diekstraksi atau dia melepas kalor pada kondensor. Nah, kita lihat di titik 4 ini, ini berarti fasenya sudah campuran. Bagian mana yang lebih banyak gasnya, atau lebih banyak uapnya atau liquidnya? Kita lihat, ini kan titik ini lebih dekat ke titiknya si saturated vapor. Kalau begitu, titik ini menunjukkan bahwa lebih banyak yang vapornya dibandingkan liquidnya. Secara perbandingan, ya berarti yang ini adalah perbandingan yang liquidnya, sedangkan yang ini adalah yang dalam bentuk fase uap. Gitu. Nah, setelah masuk di kondensor, kita harus apakan? Kita harus ubah seluruh fasenya menjadi liquid. Ya, salah satu alasannya kenapa harus menjadi liquid karena harus siap masuk ke dalam pompa. Ya, kalau misalnya masuk ke dalam pompa masih ada kandungan vapornya atau masih ada vapornya, itu akan merusak komponen pada pompa. Jadi yang masuk ke dalam pompa itu semuanya sudah harus dalam bentuk liquid. Ya, harus dalam bentuk liquid. Kalau misalnya bentuknya masih ada vapor, harusnya pakai kompresor, bukannya pompa. Tuh. Nah, itu cara untuk kita meningkatkan efisiensi dari sistem PLTU. Ya, ini sistem dari PLTU. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih di sini nih. Nah, ini cara lain lagi nih, cara lain lagi untuk meningkatkan efisiensi dari sebuah PLTU yang disebut dengan regenerative vapor power cycle. Oke. Ini sama nih, masih ada boilernya nih, sama boiler dengan yang tadi. Kemudian ini masih ada juga nih turbinnya. Ada high pressure dan ada low pressure. Ya. Nah, bedanya adalah dia itu uap yang keluar dari high pressure itu tidak dimasukkan ke dalam boiler, tetapi dibocorkan, kemudian masuk ke open feed water heater. Oke, ini masuk ke open sebagian aja, ya. Kalau ini adalah fraksinya jumlahnya 100%, ya,
Ini yang masuk ke dalam open feed water heater itu hanyalah kurang dari 1%, kurang dari 100%. Misalnya Y%. Sehingga yang diteruskan ke low pressure turbine itu tinggal ini nih 1 minus Y%. Ya, yang jelas kurang dari 100% karena sudah dibocorkan. Nah, kita lihat diagramnya. Ini 6 masuk pompa. Dari 6, gitu ya, dari 6, ini masuk pompa ke 7. Oke, oh dari sini dulu deh, yang dari kondenser. Dari kondenser, dari 4, kemudian keluar dari pompa ke 5. Ini dari pompa. Jadi semuanya asumsi di titik 4 itu adalah selalu saturated liquid. Ya, semuanya liquid. Ya, asumsi lagi misalnya tekanannya adalah 1 atmosfer, gitu kan? 1 atmosfer. Nah, ketika dipompakan, kemudian tekanannya menjadi sampai ke titik 5. Nah, di titik 5 ini dia itu ketemu dengan open feed water yang ada di sana, tentunya ada apa tuh? Ada fluida yang suhunya tinggi kan? Tentu ya. Suhunya sudah tinggi dibandingkan dengan suhu yang dari sini nih. Suhu liquid yang dari sini. Oke, suhunya tinggi. Terus apa lagi? Tentunya juga tekanannya tinggi. Oke, ketika dia dicampurkan di sana, dia blend. Ini blend. Jadi bercampur tuh, yang semuanya fluida dari titik ini. Kemudian di sini ini bercampur yang sebenarnya ketika dia masuk di sini, ya keluar dari HP turbine ini kan posisinya di sini nih. Nah, gitu ya. Ini campuran. Campuran apa? Ada vapornya dan juga ada liquidnya. Sehingga semuanya bercampur, gitu ya, bercampur hingga keluar dari titik 6 itu, semuanya 100% jadi saturated liquid lagi. Kenapa harus saturated liquid? Karena dia harus masuk ke pompa. Ya, karena dia itu harus masuk ke pompa. Di dalam pompa itu tidak diharapkan adanya fase gas, tidak diharapkan adanya uap. Semuanya harus dalam fase liquid. Oke, kalian bisa cari tuh alasan kenapa fluida yang masuk ke dalam pompa itu tidak diharapkan dalam fase gas atau vapor. Kalau di tukang pompa di rumah-rumah tuh kan selalu bilang, oh ini ngempos nih. Kenapa ngempos? Masuk angin, gitu kan? Kenapa sih masuk angin? Karena yang disedot itu tidak semuanya liquid. Ada udara atau fase gas yang masuk ke dalam sistem pompa itu. Oke. Nah, jadi ini adalah arah alirannya demikian, masuk ke sini bercampur. Nah, baru di titik 7 ini dipompakan lagi hingga tekanan bertambah. Nah, baru kerja boiler itu, panas dari boiler itu dimasukkannya di sini nih. Nah, di sini nih. Nah, dari titik 7 ke titik 1 itu adalah kalor yang diberikan oleh boiler. Gitu. Ya, kalor yang diberikan oleh boiler. Jadi ketika dari 5 ke 6, ini kan kalor masuk nih. Nah, kalor masuk yang di sini itu bukan kalor yang diberikan oleh boiler, tetapi kalor yang diberikan oleh open feed water heater. Gitu ya. Nah, kemudian baru dia diekspansikan lagi ke 2 dan sebagian itu yang diekspansikan ke titik 3. Oke, masuk kondensor, kemudian dilepaskan kalornya hingga kemudian ditingkatkan lagi tekanannya oleh pompa dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan luasan diagram ini nih? Kita lihat aja nih. Ini kan berarti totalnya nih. Nah, ini totalnya nih. Gitu ya. Nah, seperti ini.
Oke. Nah, sekarang kalau misalnya tidak dibocorkan di sini, kira-kira gimana jadinya nih? Kira-kira gimana jadinya? Berarti kan ini dari 1 langsung ke 3 kan? Langsung ke 3, langsung ke 4, gitu ya. Nah, sekarang yang jadi problemnya adalah ketika ini dipompakan, ya, katakanlah pompanya 2 juga deh. Jadi 4 ke 5 dengan 6 ke 7 ini ditambahkan jadi segini deh. Ya, jadi segini nih, gitu kan? Jadi segini. Kemudian ini kalau misalnya tidak ada yang dibocorkan seperti ini, kemudian kalor dari boiler itu kita tambahkan, gitu ya, maka dia yang akan terjadi gini nih. Nah, begini nih. Ini segini aja. Bisa kelihatan bedanya ya? Antara kenapa sih ada manfaat dengan dibocorkan di sini? Oh, ternyata ada selisihnya nih, ada selisihnya. Gitu ya. Ini pompanya ada 2 deh. Ini pompa 1, terus pompa 2. Jadi kan sampai sini nih. Terus di boiler dipanaskan jadinya begini, jadinya begitu. Nah, baru sampai sini doang. Sehingga nanti kita bisa lihat nih, oh ternyata luasannya masih lebih lebar, masih lebih luas kalau misalnya pakai open feed water heater. Gitu ya. Jadi itu beberapa ide untuk meningkatkan efisiensi pembangkit pada PLTU. Oke. Nah, dari sini jelas ya alasan kenapa orang menggunakan banyak hal untuk meningkatkan ini apa efisiensi pembangkit. Nah, sekarang kita bisa lihat dengan yang konvensional sebelumnya deh, yang masih polosan, yang masih polos nih, yang masih polos kan yang begini tadi nih, gitu kan? Apa keuntungannya jelas, gitu kan? Efisiensinya naik. Tetapi ternyata untuk menaikkan efisiensi itu tidak gratis, begitu saja tidak simsalabim. Kita bisa lihat nih. Untuk yang pertama kali tadi aja nih, ini ternyata ada alat tambahan nggak? Ada ya. Turbinnya jadi dibikin 2 tingkat. Terus masuk lagi ke reheat. Kan itu ya. Ini kan nggak gratis nih. Harus difikirkan. Kan itu ya. Ini juga kan nggak gratis. Ini harus difikirkan nih. Ya, bagaimana bikin turbin yang 2 tingkat. Gitu. Berikutnya lagi, ini juga kan nggak gratis juga nih, gitu ya. Bikin turbin 2 tingkat, kemudian harus ada open feed water heater, gitu kan. Nah, ini kan juga harus difikirkan. Dan ini pasti investasi lagi. Nah, sehingga dengan tambahan investasi itu jangan sampai kemudian outputnya tidak bertambah, gitu ya. Jangan sampai udah lebih mahal investasi bikin open feed water heater, ternyata efisiensinya itu naiknya nggak seberapa. Itu kan orang nggak pengen juga, gitu kan. Ada modal buat investasi, tetapi ternyata tidak sebanding dengan keuntungannya. Untungannya kan itu kan dalam bentuk efisiensi yang meningkat itu. Kalau misalnya nggak ada keuntungannya buat apa juga. Kan gitu. Nah, sehingga ini yang sudah dipikir orang, ternyata masih masih make sense deh. Masih bolehlah kalau misalnya kita investasi peralatan dengan ganjaran kita mendapatkan keuntungan berupa meningkatnya efisiensi. Itu. Sampai sini kira-kira terbayang nggak apa yang mengapa orang melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan efisiensi? Terbayang, Pak. Ya, oke, good. Sip. Nah, sekarang kita kembali lagi di sini nih. Nah, sekali lagi tadi kita baru bicara sekelumit aja nih. Baru bicara sekelumit di sini doang nih. Di sini. Gitu ya. Dan di sini pun ternyata baru pada bagian line ini aja nih. Nah, baru di situ aja tuh. Padahal kalau ngomong PLTU, gue udah jagoan PLTU loh, gitu kan. Lu tahu apa sih? Oh, itu kan Rankine cycle, dia itu begini, begitu. Ternyata yang diceritain baru di sini doang. Terus dia ngakunya jagoan di
jagonya di PLTU lagi. Gitu ya. Kira-kira bener nggak tuh? Ah, Sigit, bener nggak gitu, Git? Enggak, Pak. Enggak ya? Ya, Oke. Nah, Git, terus kalau biar jago beneran di PLTU, berarti harus ngapain, Git? harus menguasai semua komponen-komponen yang ada di PLTU, Pak. Oke, ya. Jadi gitu ya, semua komponen yang ada di PLTU itu kita harus paham nih. Kita harus paham, gitu kan? Dan karena kita sedang kuliah tentang efisiensi pembangkit, kan judul kuliah kita ini nih, gitu ya. Nah, sekarang saya mau kasih tantangan pada kalian, harus kasih challenge, ya. Apa challenge-nya? Challenge-nya adalah bagaimana meningkatkan efisiensi PLTU, tetapi lu jangan ngomong lagi di sini, gitu ya. Anda jangan lagi ngomong yang sudah saya sampaikan tadi, gitu ya. Ini kalau di sini diapain sih? Kalau di sini diapain sih? Kalau yang di sini diapain sih? Yang ini diapain? Ini diapain? Gitu. Kira-kira kebayang nggak challenge dari saya itu apa? Bayang, Pak. Bayang ya. Nah, sekarang ini menjadi tugas kalian nih, tugas kalian. Saya minta kalian berkelompok deh. Satu kelompoknya satu orang atau sendiri? Itu individu, Pak. Itu individu dong, Pak. Kalau berkelompok, berkelompok, Pak. Ya, kali aja ada yang merasa sudah berkelompok dengan sendirian, ya nggak? Biasa tuh kan kalau orang udah pinter-pinter gitu tuh, dia nggak bisa kerja bareng orang tuh kan ya. Dia udah gue sendiri Menarik, aja deh. menarik. Gitu ya. Nah, kalau gitu saya pengen kalian um, in groups ya. Groups of berapa nih? 2 or 3? Enam kali, Pak. Wah, itu sih rombongan kondangan kali, Maksudnya 2 atau 3 itu isi orangnya atau isi grupnya, Pak? orangnya. Oh, isi orangnya. Nah, jadi isi Bertiga orangnya boleh, Pak. groups of 3, gitu ya. Jadi 3, Pak, kayaknya, Pak. Oke, satu orang bertiga ya. Iya. Nah, apa yang difikirkan? Yang difikirkan adalah satu intinya how to improve our PLTU. Oke, tetapi ini jangan lagi bicara di Rankine cycle-nya, gitu ya. X jangan lagi kalian Rankine cycle. Saya nggak mau dengar lagi tuh Rankine cycle. Ya, tetapi pada sistem yang lain, itu kan pada sistem yang lain. Oke, jadi judulnya itu saya mau meningkatkan efisiensi PLTU di luar Rankine cycle. Entah itu di cooling sistemnya, entah itu di generatornya, entah itu di exhaust-nya, gitu kan. Nah, nah ini deskripsinya apa? Oke, deskripsinya apa? Di sini kemudian di situ kalian juga harus tunjukkan evidence-nya. Evidence. Evidence-nya itu secara theoretically, theoretical calculation bahwa itu akan meningkatkan efisiensi, gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga
Jadi ini yang efisiensinya ini kalian harus bandingkan nih. Compare to konvensional. Jadi kalau dibandingkan dengan yang nggak diapa-apain, itu efisiensinya akan meningkat berapa. Nah, di sini kalian boleh ambil asumsi yang masuk akal deh ya, yang masuk akal. Oke, yang masuk akal. Jangan sampai nanti saya bisa memanfaatkan gas buang pada PLTU keluaran dari boiler karena suhunya masih 1000 derajat Celcius. Masuk akal nggak tuh asumsinya? Kan gitu kan ya? Yang kira-kira gitulah. Jadi kalian boleh asumsi, tetapi asumsinya itu ada dasarnya juga. Ada dasarnya. Oke. Terus yang ketiga, ini secara teknologi, apakah sudah available atau belum? Itu kan ya. Misalnya saya akan mengambil memanfaatkan panas pada gas buang dengan cara menggunakan alat apa gitu kan? Yang saya transmisikan secara wireless. Oh, gimana nih gitu kan? Gimana wireless untuk mentransmisikan panas? Gimana caranya? Kalau misalnya teknologinya masih belum available, ya mudah-mudahan sih kalian bisa usulkan teknologi yang kira-kira masih masuk akal juga. Terus yang keempat adalah economical evidence-nya nih. Nah, ya masuk akal nggak sih secara investasi? Kira-kira aja investasinya, ya kan? Kalian coba, ini ada alat nih Pak, ada yang jual, gitu kan? Harganya sekian. Kalian browsing aja di internet. Oke, nanti kalian akan bandingkan dengan efisiensi yang bisa dihemat sekian persen, maka D itu bisa break even point-nya itu pada waktunya kapan? Oh, ternyata dengan investasi alat seperti itu bisa balik modal dalam waktu 5 tahun. Kira-kira pengusaha bakalan invest nggak tuh kalau 5 tahun balik modal? Gitu ya. Kira-kira bisa nggak nih kita lihat tugas ini atau tantangan ini? Bisa nggak? Pak Rahmat, Ya. Pak izin bertanya. Itu ekonomikal kalau misalnya kita searching harganya nggak ada, kita perkirakan berarti? Ya, perkirakan aja, perkirakan aja. Perkirakan dengan pembanding, gitu ya, dengan pembanding. Oke, misalnya kalian beli alat apa, nggak dapat di internet, terus kalian, oh ternyata ada pembandingnya nih. Misalnya kalian perlu motor, misalnya ada motor tambahan. Motornya, tapi yang persis seperti itu nggak ada. Cuman Anda bisa dapatkan motor lain yang kira-kira oke-nya sebanding nih dengan ini nih. Boleh aja. Gitu ya. Baik, Pak. Yang dekat-dekat lah, dekat-dekat. Nah, terus ini orang-orangnya mau kalian tentukan sendiri atau saya yang tentukan nih? Sendiri kayaknya, Pak. Aja ya. Jadi kalau ada yang lagi marahan kan bisa jaga jarak tuh, ya nggak? Betul, betul. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Apa tuh? Kan ini tadi Bapak bilang yang teknologinya avail. Nah, kalau seandainya kita belum ada teknologi yang avail ataupun kita inovasi sendiri nih Pak, kan berarti belum ada teknologinya. Nah, di situ kan otomatis bakalan ada perhitungan di luar dari yang ada gitu Pak, karena teknologinya belum ada. Nah, berarti kita menciptakan itu sendiri dong Pak. Ya, kalian bisa gunakan asumsi deh kalau misalnya memang belum ada teknologinya. Nggak apa-apa, asumsi aja. Itu kan.
Kalau teknologinya belum ada dan kemudian kalian sekiranya usulnya itu cemerlang dan masuk akal, nggak apa-apa juga tuh. Ya, Gitu ya. Pak. Ya, Oke. Pak. Nah, saya berharap pekan depan itu sudah ada ide dari kalian. Itu semester lalu, semester lalu ya kakak tingkat kalian ya, itu ada banyak tuh yang mereka dapatkan saat mereka OJT, gitu ya. Tapi semuanya lagi-lagi harusnya untuk yang sekarang ini semuanya topiknya itu terkait dengan PLTU dulu. Tetapi PLTU itu tidak hanya urusan Rankine cycle. Jadi bisa di bagian manapun. Oke. Gitu ya. Baik, ya. Pak, mohon maaf, berarti ini tugasnya untuk minggu depan, Pak? Untuk minggu depan, nanti saya akan atur jadwal siapa yang presentasi duluan. Nggak terlalu cepat, Pak. Karena kita nggak punya, data untuk pembangkit sendiri, gitu. Maksudnya, kalau seandainya minggu depan, saya pikir kalau untuk sebanyak ini, saya sendiri pun, dan kelompok saya mungkin nanti, agak berat, Pak. Oke. Baik, kalau gitu 2 minggu deh ya. Diusahakan bakal 2 minggu. Oke. Serta nozzle box. Nah ini main steam, ya MS main steam. Kemudian heat rate, hot reheat, ya hot reheat steam. Ini yang fase kedua masuk air. Nah dari sini kalau kita melihat, coba kita highlight ya masing-masing bagian. Nah ini, jadi kalau kita melihat contoh di main steam, begitu ya, itu dia pressure-nya di 300 satuannya. Nah ini ya, jadi satuannya P-nya bar, T-nya derajat Celcius, entalpinya kilojoule per kilowatt hour, G itu flow-nya kilogram per hour. Nah ini dari apa? Ini contoh AUSC ultra advance ultra super critical dengan load atau dalam ini pembangkit untuk 850 MW. Nah, dari sini kalau kita melihat pressure-nya di 300, kemudian temperatura 700, ya. Nah, dari sini flow-nya itu 2 juta ya, 2 juta atau 2 juta kilo atau 2000 ton per jam. Kemudian entalpinya 3.744 kilokalori ya. Kilojoule per kilogram. Nah, dari sini kalau kita melihat, ini ada bagian nih, 1, 2, kemudian 3, dan 4. Nah, di sini bicara tentang tadi secara konsep sudah disampaikan oleh Pak Rahmat tadi terkait konsep optimasi begitu. Tapi ternyata ada bagian-bagian yang kalau tadi secara general dari segi temperatur, pressure, kemudian regeneratif, kemudian reheater ya seperti ini nih reheater begitu. Nah, namun dalam hal desain juga detailingnya secara detailnya itu ternyata ada hal-hal di sini ya yang ini juga mempengaruhi terhadap
kinerja pembangkit itu sendiri. Begitu. Contoh dalam hal ini di main steam valve, di main steam atau steam utamanya yang masuk ke high pressure turbine. Di sini dia ada 1 dan 2. 1 dan 2 ini ada leakage alami yang pasti terjadi di dalam pembangkit, begitu. Tidak mungkin ini 1 dengan 2 0 semua, tidak mungkin. Makanya di sini leakage-nya itu kecil sekali, mendekati 400 ya, kilogram per jam. Artinya kurang lebih 0,4 ya, 0,4 ton dibanding 2000-an ton begitu ya. Artinya ini jauh sekali, 0,0 sekian persen begitu. Apalagi di yang poin 2 gitu, MS dan CV. Nah, kemudian setelah dia masuk ke dalam stage pertama di high pressure turbine begitu. Nah, di sisi high pressure turbine itu di slide yang kemarin ada. Nah, di high pressure turbine ini saya kasih contoh gambar. Masih di slide yang kemarin. Jadi di high pressure turbine ini itu ada yang disebut dengan nozzle box. Nih nozzle box. Ini nozzle box. Jadi steam yang keluar dari control valve MSVCV. Nah, ini nozzle box. Jadi nozzle box juga secara fungsi dia sebagai guide ya, sebagai guide pengarah untuk steam masuk ke stage pertama begitu. Jadi tidak langsung masuk ke turbin, tapi dia masuk ke nozzle box dulu. Nah, di situ dia mengarahkan ke turbin. Nah, jadi di sisi-sisi inilah terjadi leakage gitu. Jadi karena leakage atau kebocoran itu tidak mungkin hilang sama sekali, makanya biasanya nanti dibuat salurannya. Jadi sengaja gitu. Bocor nggak apa-apa, yang penting ada salurannya. Gitu. Jadi jangan sampai bocor tidak ada alirannya, begitu. Malah nanti merusak sistem secara umum. Begitu ya. Nah, kemudian nanti dari nozzle box ini diarahkan ke first stage turbin, stage pertama, kemudian nanti diarahkan selanjutnya hingga masuk ke ke turbin yang bagian terakhir atau last stage dari HV turbin. Nah, di sisi HV turbin ini kalau kita melihat ini kan bukan turbin nih, ya. Ini bukan turbin, ini juga bukan turbin. Turbin dalam arti maksud saya ini rotornya, bukan sudu atau bukan blade-nya, begitu. Nah, tapi kok di sini ada kebocoran, begitu, di poin di nomor 3 dengan 4. Jadi, biasa loncat-loncat. Jadi kalau nah, jadi di sini kalau kita melihat, jadi setelah nomor 6, begitu ya, ini last stage blade di SV turbinnya adalah dia sampai stage 6. Jadi setelah stage 6 tidak ada lagi sudu, begitu. Nah, dari situ kalau kita ke pakai WPS lebih enak soalnya. Menggunakan WPS berbagai macam file Office bisa dibuka di satu window. Jadi enak kayak modelnya tab. Nah, di sini kalau kita melihat, jadi ini di last stage blade itu dia di bagian rotor yang tidak ada blade-nya. Nah, disinilah kenapa kok di sini ada bocor. Jadi prinsipnya begini,
di dalam turbin atau steam turbin ini, itu steam turbin ini kita sebut sistem. Di luar steam turbin ini, di luar ini, komponen-komponen ini, itu disebutnya luar sistem. Jadi dalam sistem turbin atau di internal sistem turbin, itu tidak boleh ada apapun yang itu berasal dari luar sistem masuk ke dalam sistem. Begitu, itu tidak boleh. Gitu. Kalau ada material, ada apapun yang masuk ke dalam sistem dari luar, begitu ya, itu nanti akan mempengaruhi kinerja dari steam turbin. Begitu. Kok bisa Pak? Ini semua ketutup. Iya, begitu. Itu tidak menutup kemungkinan terjadi interaksi. Nah makanya karena tidak mungkin sama sekali 0%, begitu ya, ibaratnya 0%. Tidak ada pengaruh dari eksternal, maka sekalian aja dibuat jalurnya. Dibuat jalurnya gimana? Jadi di bagian akhir sini itu nanti ada jalur, makanya ini ada dua nih. Jadi yang dari sisi poin 3 itu adalah di last stage blade dari HP turbin, ini kan pressure-nya masih tinggi nih. Pressure-nya masih tinggi, kemudian nanti sementara yang dari eksternal tuh sengaja ada yang dibuat masuk. Yang dibuat masuk, gitu ya. Nah, kemudian nanti ada dua jalur. Ada dua jalur, ini makanya di 6.3 dan 4. Jadi yang dari sini biar dia bisa lari ke mana cold reheater gitu ya, ke pipanya yang nanti akan dipanaskan di boiler kembali untuk reheater. Nah, ini ada sebagian yang bocor, maka sengaja dilewatkan melalui rotor-rotor ini. Jadi ini kalau teman-teman lihat, ya di sini tuh kayak ada bahasa kita tuh duri-duri begitu. Nah ini disebutnya packing. Nah nanti di sisi rotor ini itu juga nanti akan banyak packing. Kenapa? Kalau nggak ada packing, ini nanti yang keluar dari last stage blade itu akan masuk steamnya ke sini. Kenapa? Karena di sini pressure-nya lebih rendah, begitu ya. Prinsip sederhana alamiah begitu ya, dari pressure tinggi ke pressure rendah. Nah ketika tidak ada packing di sini, maka yang high pressure ini pasti melarinya ke sisi sini, yang mana apalagi ada celah yang itu memang memungkinkan interaksi atau udara dari luar masuk ke dalam turbin walaupun tidak diarahkan ke sini, dibuat salurannya. Nah, maka sebagian dari steam yang di sini itu bocor, istilahnya bocor, leakage begitu ya. Leakage, maka dibuat packing itu biar terkontrol. Nah, kemudian dari sisi tadi yang sisi luar itu juga masuk, udara dari luar masuk. Kemudian sebagian, ini kan packingnya ada berapa stage begitu ya, panjang dan banyak jumlahnya. Nah itu yang membuat dia terkontrol, nanti akhirnya dia masuk nanti dibuangnya itu ke kondenser. Jadi yang dari eksternal sini itu tidak dibuang masuk ke dalam sistem, tapi langsung ke kondenser. Makanya di poin berapa, 3 dan 4, ini kalau kita lihat di sisi kondenser, di sini. Oh, ini malah masuk ke sisi low heater. Tapi biasanya untuk yang sisi di leakage dari last stage bed-nya high pressure heater, high pressure turbine itu biasanya masuk ke kondenser. Nah, untuk kasus ini dimasukkan ke dalam heater ke low pressure heater nomor 4. Begitu. Nah, kemudian dalam hal ini kemudian dilanjutkan kembali di sini ya, sebagian di extraction ya, di extraction di last stage. Jadi untuk kasus ini HP ini ada 2 extraction ya. Ada 2 extraction. Nah, extraction di sinilah yang bagian tengah. Bagian tengah ini total 9 ya, ini 9 heater. Nah, ini di extraction di bagian tengah masuk ke heater nomor 5, 6, 7. Kemudian di last stage blade itu masuk ke masuk ke heater nomor
begitu. Nah, kemudian kalau dari sini kita lihat jumlahnya itu sekitar 236 ton gitu. Sementara yang lewat dari yang awalnya itu 1.800. Nah, ini kalau kita melihat di bagian atas, maaf. Di bagian atas ini, jadi dari sini kita melihat ini yang masuk 2.167 ton, begitu ya. Kemudian di tengah-tengah diekstraksi 230, 200 banding 2.000, gitu ya. Jadi lumayan besar angka yang lewat ya, lewat dari extraction ini 10% bahkan. Lebih dari 10%. Kemudian yang lolos dari last stage blade di high pressure itu juga 18.000. Totalnya 18.000, yang 2.200-an maaf. Ini 1.800, yang lepas ke sini itu 2.236. Nah, ini juga lebih dari 10%, begitu. Lebih dari 10%. Nah, kemudian sisanya tinggal 1.661 ya, 1.661 ton yang ini nanti masuk ke extraction. Nah, dari sini heat balance ini menggambarkan banyak hal yang bisa kita perhatikan. Di sini contoh pressure yang keluar dari extraction yang masuk ke heater nomor 7 itu pressure kita lihat nih 149 bar. Tadi yang masuk 300, berarti sekitar separuhnya. Jadi ini kemungkinan dia ngambil di tengah-tengah nih, di tengah-tengah. Jadi kalau dia di tengah-tengah, jadi kalau misalkan jumlah stage-nya berapa, 10 begitu ya, nah itu kemungkinan dia ngambil di antara stage nomor 4 dan nomor 5 begitu. Nah, dia extraction di situ dengan jumlah sekian. Nah, kemudian di reheater kembali. Nah, di bagian last stage juga atau exhaust ya, exhaust HP turbine itu kembali di extraction dan kita lihat pressure-nya gitu ya, 83 begitu. Jadi di bawah lagi gitu. Dari sini 83 bar. Kemudian kita lihat di hot heat steam ya, hot heat steam. Di sini kita lihat pressure-nya 76. Ya. 76 sampai nanti masuk ke inletnya dari IP turbine ini masih ditulisnya 76. Tapi kalau sudah masuk sini biasanya lebih rendah. Kenapa? Karena di sini ada CRV. Control reheat valve ya. Nah, dari sini kita melihat ini ada delta P nih. Ya. Delta P antara exhaust HP turbine dengan kondisi steam yang keluar dari reheater, hot reheat steam. Nah, itu ada delta P itu 83,5 dikurang 76. Gitu ya. Itu 7,52 gitu. 7,52. Nah, itu ada delta P sebesar 7,52. Nah, itu berarti sekitar 10% lebih begitu ya, sekitar 10%. Begitu. Nah, itulah yang disebut dengan delta P dari heat exhaust HP turbine sampai ke sini gitu. Nah, makanya di sini ada delta P. Assalamualaikum Pak Dedi. Ya, silakan. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Ini file heat balance diagramnya boleh di-share ke kami atau tidak Pak? Boleh, nanti saya share ini. Oh, baik Pak, terima kasih. Iya. Sama ini Pak mau bertanya Pak. Iya.
Kan kalau misalnya parameter di PLT itu kan berubah-ubah, Pak. Nah, itu angka yang tercantum itu desainnya apa rata-ratanya atau optimalnya, Pak? Seperti Iya. itu, Pak. Iya. Jadi angka ini memang betul yang tadi disampaikan. Ini jadi angka yang sebenarnya angka ini nggak pernah fix. Dia selalu berubah-berubah walaupun berubahnya tidak signifikan sekali begitu. Jadi ini angka bahasanya di saat benda bergerak dipoto ceklik gitu. Nah itu kondisi. Jadi kondisi secara umum contoh misalkan pressure ini misalkan ditulis 300 bar. Realnya dia nggak akan konstan 300, kadang 300 lebih, kadang 300 bawah. Cuman average-nya itu di angka ini 300 begitu. Dan angka-angka yang lainnya juga demikian. Jadi dia di range begitu. Di range angka yang sudah didesain. Tapi memang tidak jauh dari kondisi tersebut. Gitu. Jadi angka ini biasanya angka yang kalau di sisi desain angka yang memang itu dihitung dari simulasi begitu. Namun simulasi tadi sudah sudah diadaptasikan dengan kondisi real, artinya sudah dibuat pendekatan yang sama begitu. Makanya sementara kalau di dunia real angka yang tercatat adalah angka yang sesuai dengan alat ukur begitu. Jadi kalau misalnya temperatur ya itu angka yang tercatat di termokapel begitu. Walaupun tadi kondisinya tidak fix, angkanya konstan segitu, tidak, kadang naik, kadang turun begitu, tergantung cuaca dan kondisi juga itu berpengaruh. Begitu. Walaupun tadi ya perubahan tadi tidak signifikan atau bahasa kita ya average-nya lah rata-ratanya nilainya seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya. Untuk pengambilan datanya itu data lokal apa data DCS, Pak? Gimana, Maaf? Untuk pengambilan datanya, data yang di average itu data lokal atau data dari control room, Pak? Data lokal itu maksudnya gimana? Yang dilihat secara langsung. Oh, kalau angka ini sudah diadaptasikan ke sistem, jadi nanti sistem yang baca. Jadi gini, kalau sistem itu dia kalau hasil hitungan tuh banyak dia tampilnya begitu. Jadi pada steam kondisi sekian, misalkan di pressure sini, contoh ya. Jadi saat ini masuk steam, nanti tiap stage-nya itu ada juga pressure-pressure itu kelihatan begitu. Di simulasi ya maksud saya, di sistem simulasi. Jadi dalam 1 tahun atau jangankan 1 tahun, dalam 1 hari angka itu bisa selisih sedikit sih, selisihnya selisih sedikit begitu. Tapi secara umum kita bisa jadi angka 51,03% ini itu adalah angka rata-rata yang dihasilkan oleh pembangkit begitu, atau heat rate-nya 7.054,2 kJ per kWh. Itulah adalah angka rata-rata yang dihasilkan pembangkit ketika beroperasi misalkan di 100% begitu. Ada potensi tetap ada potensi berubah-berubah begitu, walaupun secara umum tidak mempengaruhi nilai heat rate atau efisiensi cycle efisiensinya. Nah, tadi pertanyaannya apakah dia bersifat lokal atau umum? Ya, kalau angka-angka ini ya dia spot-spot, artinya kalau memang ini keluar dari turbin ya berarti angka yang diukur dari contoh temperatur yang sederhananya termokapel yang keluar dari turbin. Nah, kemudian ini ada angka 700 derajat Celcius, berarti ini angka yang mau masuk ke dalam, ini belum masuk ke MSPCV. Berarti ini angka temperatur yang mau masuk ke dalam MSPCV. Nah, dari sini kita juga lihat, walaupun di sini jaraknya panjang, ini hampir bisa dibilang kondisinya tidak ada pressure drop. Baru nanti ketika bahasa kita ya ada penghalang berupa MSPCV, main steam valve dan control valve, disitulah terjadi yang namanya pressure drop. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nih. Jadi main steam yang berasal dari boiler begitu ya, masuk ke stop valve MSV ya, main stop valve dan control valve begitu ya. Nah, di sini dia terjadi pressure drop yang besar
gitu. Karena memang di sini punya mengontrol volume steam yang masuk ke dalam HP. Begitu juga di hot reheat. Walaupun di hot reheat, jadi kalau di sini perbandingannya di sini ini bisa sampai 8% gitu pressure drop-nya, 6 sampai 8%. Nah, di sisi hot reheat itu paling 1,4 sampai 2 begitu. Maka nanti ukuran valve-nya berapa inci itu berpengaruh sekali begitu, berpengaruh sekali terhadap pressure drop yang terjadi di MSVCV ini, main stop valve dan control valve ini. Itu ada ukuran-ukurannya 14 inci, kemudian di control valve-nya 9 atau 8 inci. Nah, itu berpengaruh. Kemudian saya lanjutkan ya. Nah, kemudian di sini sampai akhirnya masuk ke IP turbine. Nah, masuk ke IP turbine, kemudian di IP terjadi extraction, ada 3 line di sini. 3 line yang salah satunya yang di IP turbine yang extraction pertama di sisi IP turbine itu masuk ke dalam top heater atau heater di sini heater nomor 9 yang nanti keluaran dari steam water ya yang melalui top heater ini nanti langsung masuk ke dalam boiler. Kemudian yang tadi disampaikan juga oleh Pak Rahmat begitu, ini saya perjelas saja yang tadi disampaikan. Jadi extraction ya, extraction ini sebutannya, kalau bahasa Jepangnya cuki gitu ya, itu masuk itu ke dalam ya, jadi tambahan. Nah, tambahan atau masukan, jadi yang masuk dari extraction ini pasti steam, pasti nih. Jadi masuk ke sini adalah steam, begitu. Nah, sementara yang mengalir di sini itu semua air, bentuknya air, ya water di sini. Jadi inilah yang disebut dengan heat exchanger, begitu. Jadi ini heat exchanger dia fungsinya. Jadi yang yang pipa-pipa ada nggak gambar? Nah, ini kurang lebih mirip lah. Nah, ini kurang lebih mirip. Jadi di heat exchanger, jadi kan bentuknya YouTube ya. Pipa berbentuk U di sini. Sorry. Nih, jadi bentuknya U. Nah, ini semua adalah pipa-pipa. Nah, di dalam pipa-pipa inilah steam itu lewat. Steam ini lewat, nah di luar pipa itu air yang mengalir. Nah, kurang lebih dalam hal ini yang ada di feed water heater itu juga begitu. Jadi yang masuk ke extraction dari turbin masuk ke dalam feed water heater di sini. Untuk yang low, termasuk untuk yang high di sini, ini kan batasnya di diameter. Ini yang low heater, ini yang high heater. Nah, dari sini kita melihat, jadi yang masuk ke dalam heater ini itu dalam bentuk tube di dalam ini, entah bentuknya U-tube gitu ya, bentuk U begitu. Nah, itu masuk steamnya. Steamnya masuk ke dalam pipa itu, nanti melalui antar pipa itu ada celah, nah disitulah air masuk. Air masuk, terjadilah di situ heat transfer. Nah, karena tadi ya uap tadi kemudian terkena pendinginan dari
air ini, air yang melalui heater tadi. Nah, disitulah nanti ada drain di sini. Drain itu adalah pengembunan yang terjadi dari tadi steam yang masuk, steam extraction yang keluar tadi masuk ke heat exchanger. Nah, di luaran heat exchanger dia menjadi cair gitu karena terjadi heat transfer tadi. Jadi kalornya dipakai untuk memanaskan air. Nah, kalor yang dilepas itu di sisi steam digunakan untuk tadi berubah fase. Jadi dia terjadi perubahan fase di sini dari fase gas atau steam tadi menjadi fase cair. Nah, disinilah terjadi perpindahan. Makanya di sini ada delta T-nya nih, gitu ya. Ada delta T-nya. Delta T steam, contoh di sini 475, kemudian keluarannya atau drainnya 245. Berarti ada sekitar 230 derajat Celcius di sini, gitu. Entalpinya pun terjadi delta entalpi, begitu. Ini sekitar 2.300-an terjadi delta entalpi. Nah, sementara dari sini itu juga terjadi, gitu ya, terjadi delta entalpi juga, itu bedanya sekitar 2.000-an juga. Nah, hanya saja kita harus ingat delta entalpi, gitu ya. Nah, itu sama dengan kalor. Jadi dari situ flow-nya di sini itu 2.000-an, sementara flow yang melalui sini itu besarannya adalah di sini nih 1.500 ton, begitu. Jadi delta entalpi dikali dengan flow untuk yang ini tadi ya, yang masuk ke heater nomor 8, kemudian keluar heater nomor 8. Nah, itu delta entalpinya dikali volume ini, kemudian delta entalpi steam dikali dengan flow-nya ini. Nah, itu yang disebut dengan delta entalpi. Nah, dari situlah sebenarnya dia mixingnya itu adalah terjadi perpindahan panas, begitu. Nah, nanti dari kumpulan-kumpulan berapa drain, begitu ya. Jadi dari sini ada drain dari heater nomor 9 masuk terkumpul di sini. Jadi ini ngumpul nih semua nanti nih jadi satu, sampai nanti hasil kumpulan semua itu masuk ke diareter. Nah, dari diareter ini kecampur baru dari yang, dan ini semua bentuknya sudah air. Nah, ini kecampur dengan yang yang dari low heater, gitu, low heater. Nah, kenapa di sini bentuknya air? Karena memang tadi fungsinya untuk membawa panas yang jumlahnya lebih banyak, begitu. Dan di diareter itu juga berfungsi untuk menghilangkan bubble, begitu. Kenapa bubble ini jadi penting dihilangkan di diareter? Karena ada istilahnya kavitasi, gitu ya. Kavitasi itu jadi gelembung udara begitu ya, itu menghantam blade dan itu bisa membuat terjadinya ledakan-ledakan di blade tadi. Nah, kavitasi itu sering terjadi di benda yang berputar, begitu. Nah, maka kalau ada gas begitu itu mengenai blade itu bisa terjadi kavitasi dan itu akan mengikis blade-nya. Maka gas-gas termasuk di sini di diareter juga dibersihkan, begitu ya, dari komponen-komponen yang merugikan, gitu. Jadi ada cleaningnya juga lah istilahnya. Jadi dibersihkan, kemudian dari segi material-material impurity, kemudian juga dari segi gas di diareter dihilangkan. Nah, diareter ini kalau seperti yang saya sampaikan, diareter itu kalau dari posisi gambar yang kemarin. Jadi diareter itu posisinya di lantai, di atas, di roof, gitu. Itu diareter posisinya.
Jadi deaerator itu ditaruhnya di atas turbin building yang paling atas, begitu. Dari deaerator nanti baru masuk ke top heater, gitu ya. Kemudian nanti larinya ke boiler, begitu. Nah, ini, jadi nanti dari sana masuk ke sini, baru nanti ke sebelah untuk masuk ke boilernya. Nah, kemudian selanjutnya begitu juga di IP terjadi extraction. Nah, di sini biasanya IP kalau untuk yang seperti ini, begitu ya, yang modelnya 8000 dan sebagainya, ini kita melihat mana nih? Oh, ini agak unik nih desainnya. Agak uniknya kenapa? Karena jadi biasanya kalau yang dulu tempat saya kerja itu, jadi dari exhaust atau keluaran dari IP turbin itu secara umum untuk fungsi sama untuk extraction juga. Extraction itu masuk ke deaerator, kemudian sebagian masuk ke deaerator, kemudian sebagian masuk BFPT, ya, boiler feed pump, itu boiler feed pump. Nah, di sini jadi dia memompa air yang berasal dari low heater masuk ke deaerator, kemudian pompa terus sampai ke boiler. Nah, itu BFP. BFP sendiri ada dua, BFP motor dan ada BFP turbin. Nah, kalau dalam contoh di sini dia ngambil steamnya itu justru dari high pressure gitu, bahkan sebelum masuk ke HP turbin begitu. Nah, ini kalau bahasa saya sebenarnya ini sayang gitu. Kenapa sayang? Karena ini steam di sini ini harusnya bisa lewatin sini dulu, baru sisanya masuk ke BFP. Nah, ini malah masuk ke BFP. Jadi dia memanfaatkan kalor yang sebenarnya bisa untuk mengoptimasi atau meningkatkan turbin secara keseluruhan gitu. Karena kan fungsi BFPT ini untuk pompa ini saja, pompa ke boiler. Tetap posisi juga penting gitu. Cuman bahasa kita akumulasi energinya ini lumayan nih 291 ton lagi besarnya. Jadi lumayan energinya ini kalau digunakan di sini sudah bisa mengupgrade atau meningkatkan tadi ya, membuat heat rate-nya menjadi lebih baik. Gitu. Makanya biasanya di sisi sini di last exhaust IP turbin itu sebagian masuk ke BFP. Itu BFP, kemudian sisanya masuk ke LP turbin. Di LP turbin itu masih terjadi extraction, begitu ya. Bahkan masing-masing flow tadi dia di extraction untuk ke masing-masing ke masing-masing low heater begitu. Nah, kemudian di low heater sama drain-drain ini semua disatukan termasuk masuk ke dalam sini gitu, ke dalam deaerator gitu. Ke dalam kondenser. Nah, itu gambaran secara umum. Nah, kemudian jadi heat exchanger gitu. Heat exchanger ini semua ya feed water heater maksudnya. Feed water heater ini itu dia semua punya kapasitas kerja gitu. Nah, salah satu pengukurannya adalah kita bisa lihat di sini nih. Contoh T dari yang low heat inletnya low heater dengan outletnya, ini ada delta T nih. Delta T-nya sekitar 32 derajat Celcius. Kemudian dari sini ke sini ini juga ada delta T 30. Dari sini ke sini itu delta T-nya 35. Jadi ini tadi 32 ya, 32,5, kemudian 30, kemudian 25 begitu. Kemudian dari sini ke sini itu ada 30 derajat Celcius.
Begitu juga ini juga ada delta T-nya. Nah, delta T ini juga mempengaruhi kinerja dari masing-masing heat exchanger ini atau dalamnya feed water heater. Begitu. Nah, kemudian di pompa, pompa inilah yang tadi, jadi pompa ini ada dua energi, ada yang pakai motor, ada yang pakai turbin. Nah, ketika untuk kapasitas 8.000 biasanya pakai turbin. Pakai turbin, dia pompa, nanti masuk ke dalam boiler top heater. Nah, tadi yang bersifat regeneratif ya, regeneratif itu dengan pemanfaatan feed water heater, begitu. Jadi secara umum jadi fungsi-fungsi masing ini adalah sebenarnya untuk meningkatkan begitu. Jadi kalau sederhananya cuman ada boiler, turbin, kondenser, kemudian pompa, langsung masuk lagi ke ke boiler. Nah, itu kan berarti di sini boiler itu punya tugas berat untuk menaikkan temperatur yang diinginkan, begitu. Nah, dengan adanya extraction ini atau regeneratif ini, steam dalamnya pemanasan, jadi tidak bisa sebenarnya dari 30 derajat masuk ke sini, misalkan target 500, itu kan gapnya jauh sekali. Makanya dengan ada extraction ini, dia meringankan beban boiler sebenarnya. Sekaligus kalau tadi dari grafik, dia meningkatkan kurva, naikin kurva supaya area yang di bawah kurvanya semakin besar. Dari situ dinaikkan sampai akhirnya meningkat. Makanya dari sini kita bisa lihat, itu bisa dari simulasinya, ini kondisi, jadi kita bisa lihat di sini, T-nya 340 derajat ya Celcius. Nah, 340 derajat kemudian dinaikkan menjadi 700 begitu ya. Jadi naik sekitar 360 derajat dinaikkan di sini. Nah, artinya contoh ya sederhananya, wah ini ada trouble nih di top heater nomor 9. Mati dia. Nah, ketika ini mati, itu kan berarti yang keluar dari heater nomor 8 itu kan 297 derajat. Atau hampir 300 lah di sini. Hampir 300 derajat Celcius. Artinya dia mau menaikkan sekitar 400 derajat Celcius, sehingga di sini bebannya makin besar. Akibatnya apa? Kalau dia jumlah bahan bakarnya tidak dinaikkan, begitu ya, maka secara efektif efisiensi pasti turun. Maka heat rate-nya itu pun akan menjadi buruk gitu. Heat rate-nya menjadi semakin buruk, otomatis efisiensi tidak bisa lagi menjadi 51%. Pasti jatuh di bawah itu. Nah, itu makanya posisi heater ini, jumlah stage heater ini juga sangat penting gitu untuk meningkatkan efisiensi. Penjelasannya tadi konsepnya yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Gitu. Ini ada dua pompa di sini. CEP dan BFP. Nah, ini dua pompa untuk yang CEP ini untuk memompa sampai ke diareter, dari diareter kemudian sampai ke boiler digunakan BFP. Nah, kemudian ya, nah heat balance ini, heat balance diagram, makanya memang heat balance ini fungsinya juga nanti termasuk heat massa balance begitu. Jadi termasuk tugasnya turbine engineer itu adalah ngecek, nih contoh ya. Jadi saat ini 2 juta atau 2.247 ton, nanti yang dijumlah dari exhaust ini, dari sini, dari sini, dari sini, dan termasuk ini 1, 2, 3, 4 juga, itu harus nilainya segini nih, 2.247. Artinya kalau nilainya tidak sama, berarti ada leakage di mana nih? Nah, itu tugasnya kita juga. Jadi harus mengecek dan itu memvalidasi, salah satu bagian dari verifikasi dan validasi, bahwasannya hitungan itu benar atau salah. Ketika nilainya itu beda, oh berarti ada hitungan salah nih, begitu. Nah, itu termasuk ini nih yang leakage ini juga kita cek. Walaupun di sini 00 semua ya, kecuali yang BFP turbin. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai heat balance.
Kalau dari saya belum, Pak. Oke, yang lain mungkin? Pak, tadi itu C1, C2-nya masuk dari mana ya, Pak? Maaf, aduh. Dari kondenser. Bentar. C1, C2. Ini? Iya, Pak. C1, C2 itu pasti ada deh. Jadi kan 1, 2, ini 2 yang dari sini masuk ke sini. 3 masuk ke sini. 5 ini juga ada leakage, sama ya, di bagian-bagian ujung itu ada leakage. Kemudian C1, 2. C1, 2, nah ini belum tahu nih. C1 return condenser of A1. Oh, nih. Oh, benar. Dari A1 ke C1. Nah, ini bikin bingung nih metode ini. Kalau saya dulu buat itu ya A1 di sini juga A1. Jadi nggak nyari-nyari dulu. A2, C2. Di sini harusnya A2, A2 juga di sini. Penamaan juga penting untuk memudahkan si orang yang baca begitu. Nah, kemudian juga di sini pressure dari kondenser. Nah, termasuk yang cukup penting dalam hal ini, faktor eksternal itu adalah jadi nilai kondenser itu kadang tidak konstan. Untuk beberapa negara itu nilai kondenser tidak konstan. Jadi musim itu berpengaruh. Musim dingin dengan musim panas itu kondensernya beda pressure-nya. Kenapa? Karena kondenser ini juga nanti berpengaruh terhadap temperatur dari si air pendingin begitu. Karena kalau terlalu besar juga deltanya gitu ya, maka beban kondenser pun menjadi lebih berat gitu. Nah, kalau bebannya lebih berat, maka daya tahan mesinnya atau daya tahan alat tadi pun semakin menurun. Jadi kan pembangkit ini rata-rata direncanakan atau ditarget itu adalah untuk masa operasi 30-40 tahun untuk main komponen lah secara umum begitu. Nah, setelah 30-40 tahun di decommissioning begitu, atau dihancurkan atau diganti dengan yang baru begitu. Nah, tapi secara umum kondisi air laut itu juga berpengaruh. Makanya seperti pernah saya sampaikan juga, jadi tidak ada satupun desain pembangkit di dunia manapun yang sama persis, itu nggak mungkin. Termasuk yang pembangkit sebelah-sebelahan dibangun pun itu nggak mungkin sama persis, pasti ada bagian yang beda, begitu. Walaupun makernya atau pabrikannya sama. Nah, kemudian yang kedua, jadi temperatur ambien atau temperatur lingkungan di situ juga berpengaruh, gitu. Makanya di contoh ya kasus di Jepang itu, pembangkit listrik di musim dingin itu efisiensinya lebih tinggi, gitu. Efisiensinya lebih tinggi karena temperatur air lautnya lebih rendah, gitu. Jadi sekitar belasan derajat air lautnya ya, tidak sampai beku sih memang, gitu. Kalau kecuali di mana, di wilayah-wilayah yang seperti Rusia yang memang wilayahnya rada ekstrim begitu ya. Jadi normalnya biasanya musim dingin itu 30-an, kalau musim panasnya itu belasan derajat. Nah, itu wilayah Rusia itu begitu. Dan itu ada matahari, nggak ada esnya itu ya cuma 4 bulan doang, sisanya 3 bulan ya, 3 bulan saja, sisanya penuh dengan es. Nah, itu berpengaruh temperatur ambien terhadap kinerja dari kondenser. Yang pasti nanti secara umum akan berpengaruh terhadap efisiensi pembangkit. Jadi bahasanya kalau tadi grafik diagram TS itu T-nya semakin ke bawah dengan turunnya atau dengan tadi ya kondisi lingkungan yang semakin rendah. Dalam arti tadi suhunya musim dingin, maka T-nya semakin rendah, akibat T semakin rendah, diagram di bawah kurva AC-nya pun menjadi lebih besar, sehingga efisiensi secara keseluruhan dia lebih baik, heat rate-nya atau efisiensi meningkat. Di satu sisi ketika terjadi musim panas, temperatur di sisi kondensernya dia meningkat,
gitu ya. Nah, ketika temperatur di kondenser meningkat, otomatis kurva di antara kurva dan batas bawahnya itu daerah asirannya semakin kecil, sehingga otomatis efisiensinya menurun atau heat rate-nya memburuk begitu. Ini kita sampai jam berapa ya? Maaf ya. 2:30 ya? Apa 2:40? Pak Dodi, maaf Pak. Ya? Berarti nanti heat balance-nya di-share di e-learning ya Pak? Iya. E-learning atau lewat siapa? Farhan ya? Tershare. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Kalau ada pembangkit mode lama, misalkan Pak belum ada feed waternya, ataupun feed waternya ada beberapa doang, misal cuma ada 3 atau 4. Nah, kalau itu dia untuk minta didesain ulang untuk ada feed waternya sampai 7 gitu, bisa nggak sih Pak? Atau dia harus buat pembangkit baru aja Pak? Jadi gini, tadi juga kaitannya dengan yang Pak Rahmat sampaikan. Jadi saat gampang gini lah, anggap tadi yang ditanyakan ini jumlahnya ini kan 9 gitu ya. Anggap awalnya jumlahnya nggak usah banyak-banyak deh, awalnya 8, standarnya di Indonesia banyaknya 8, itu skala 600 700 megawatt itu 8 begitu. Termasuk yang USC yang di Indonesia yang 1000 megawatt rata-rata 8. Nah, jadi saat 8 ya, berarti kan yang ini hilang 1 nih. Iya Pak. Yang IP turbine yang 9. Nah, artinya hilang 1 dia. Nah, kalau kita tambahkan, dari 8 mau jadi 9, apa saja yang berubah? Kita pengen tahu dulu tuh, yang berubah apa aja sih? Nah, yang pertama, yang pasti berubah itu casing. Casing dari si IP itu pasti berubah, baik inner casing maupun outer casing. Ingat, casing itu ada 2. Jadi ada inner, ada outer. Nih. Ini contoh, ini HP, ini IP dibagi 2 gitu ya. Nah, ini inner casing nih yang garis putus-putus. Arsiran rapat lah. Iya, arsiran rapat tuh inner casing. Nah, ini sisi luar ini outer casing nih. Nah, artinya kalau ini di bawahnya ini extraction nih. Ini yang ini keluaran exhaust, ini extraction. Artinya ketika tadi IP-nya nambah 1, maka otomatis merubah casing. Nah, ngerubah casing itu, apakah dari casing yang ada dibolongin? Nah, itu nanti harus dianalisis dulu. Dianalisis dari thermal stress-nya si casing tadi. Karena casing ini kan bukan sekedar menahan panas, dia menahan pressure juga. Begitu. Kalau sekedar menahan panas, dibolongin dan sebagainya menurut saya nggak masalah. Cuman masalahnya ketika dia ada pressure, berarti kan dibolongin. Nah, ketika ngebolongin itu, nah itu ada getaran, ada apa, ini berpengaruh nggak terhadap lasan-lasan yang sebelumnya, begitu. Nah, itu dianalisis, begitu. Nah, maka biasanya nih, kalau pembangkit itu udah pembangkit lama, ya udah tinggal ditungguin aja tuh pembangkitnya berapa tahun lagi sih, 10 tahun, ya udah kita tungguin 10 tahun. Nah, sebelum 10 tahun habis, lakukan bidding si owner tadi, saya mau ganti pembangkit baru nih, gitu. Kenapa? Karena retrofit atau tadi perbaikan dari yang sudah ada itu kadang cost-nya lebih tinggi. Prinsipnya gini lah gampangnya. Teman-teman ketika bikin rumah, begitu ya, bikin rumah, jadi nih, saya mau renov. Renov itu jauh lebih mahal dibanding teman-teman dari sejak awal saya mau modelnya begini, begitu. Itu lebih murah bangun awal dibanding renov. Karena renov tadi dia ngebongkar terus dianalisis dulu. Kalau sipil sih enak kelihatan begitu ya. Kita bisa mantengin. Nah, kalau high pressure dan high temperature kita nggak bisa, kecuali kita masuk
tadi ngetes semuanya gitu. Nah, satu itu inner dan outer casingnya harus dicek gitu, dari segi crackingnya, thermal stressnya, pressure stressnya dan sebagainya itu dicek. Kemudian yang kedua itu ada tambahan pipa di sini. Ini pipa ini pasti nambah begitu. Walaupun gambarnya ini simple ya, cuman 1, 2, 3 tikungan begitu. Jadi dia. Tapi untuk realnya tentu enggak. Kenapa? Karena areanya seperti ini nih. Wah, dia harus melewati lika-liku kehidupan begitu ya. Lika-liku kehidupan steam gitu untuk bisa sampai ke sini nih. Ini kan jaraknya lumayan nih, berapa meter. Ini aja kalau separohnya 45 begitu ya. 45, nah, separohnya lagi ini bagi 4, ini berarti 3/4-nya. Artinya dari sini 3/4 atau setengah lebih begitu ya. Berarti 30 sentian nih dari sini. Nah, 30 senti kan nggak bisa lurus, dia harus melewati mana dulu dan sebagainya. Nah, itu, nah sementara, nah termasuk saya infokan, saya sharing ya, teman-teman saat mendesain ulang sebuah produk, itu kan bicara material. Nah, termasuk saya dulu diajarin senior saya itu, jadi saat menghitung kebutuhan kira-kira budgeting, itu yang termasuk dilihat adalah berat dari material yang digunakan. Begitu. Material yang digunakan. Tadi misalkan untuk bikin bahasanya nih mulutnya untuk extraction-nya, ketebalan berapa, materialnya dimensinya berapa, dari situ kan kelihatan nih, oh nih butuh 1 ton logam, nah tinggal dikali aja 1 kilonya berapa, misalkan harganya misalkan $50, $50 kali 1 ton berarti $50.000, itu baru material, belum produksinya, anggap produksinya ya 20% lah, begitu. Berarti $50.000 tambah 20%-nya. 20%-nya berarti 10.000, berarti $60.000. Nah, $60.000 berapa tuh? Nah, dari situ kita tahu, oh $60.000 itu baru sisi mulutnya, belum pipanya. Pipanya berapa nih panjangnya? Kemudian berapa inci? Dari situ kita lihat, oh tambahannya anggaplah 100 meter nih Pak. Belok-belok dan sebagainya 100 meter. Oke, 100 meter. Per meter dia berapa kilo nih misalkan. Oh per meter ketebalan dimensi berapa inci, ketebalan berapa inci. Oh per meter sekitar 20 Pak. Begitu. Misalkan 20 kilogram ya. 20 kilogram kali 100 misalkan. Oh berarti 2000 kilo Pak, 2 ton Pak. Per materialnya berapa? Oh ini enggak seberat IPT tadi atau intermediate pressure. Oh ini bisa di bawahnya itu Pak, oh tadi 50 ya udah 40 deh gitu misalnya, $40. $40 kali 2000. Berarti sudah $80.000. Nah, $80.000 itu tambah $50.000 misalkan. Ini saya ancer-ancer aja ya harganya. Realnya harus dicek gitu. Begitu. Jadi 60 tambah 80 itu sudah $140.000. Nah, kemudian nambah lagi nih, exchanger, heat exchanger. Nah, heat exchanger ini kalau nggak salah ingat saya ya, di sisi low heater itu rata-rata heaternya 1, tapi di sisi setelah dereter itu rata-rata heaternya sepasang, ada 2 gitu, ada sepasang. Nah itu berarti kan kalau sepasang kali berapa tuh heater itu, saya dulu berapa ya harganya, berapa ratus ribu dolar gitu, 200-an apa antara 300 sampai 500. Anggaplah kita ambil yang rendahnya 300 tambah 140.000, berarti kan $440.000 begitu. $440.000 belum bongkar yang ada dan sebagainya. Anggaplah kita lempengin $500.000. Nah, $500.000 kali misalkan 10.000 gitu kan. Kalau $500.000 kali 10.000 kan berarti berapa? 5M ya? 5 miliar misalkan. 5 miliar. Nah, dibanding up-nya berapa dia? Misalkan dengan nambah ini naik
berapa persen nih naik hit rate-nya jadi lebih baik berapa persen gitu. Misalkan nih 7054, oh dia jadi 750, terjadi peningkatan atau peningkatan hit rate-nya lebih baik 4,2 kJ per kWh. Dari situ kita bisa lihat. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya itu nanti dari sini kan berarti 4,2 ya, 4,2 dibanding 7.000 4,2 itu 0,005 atau sekitar 0,01%. Nah, 0,1%, nah dikali dengan misalkan kilowattnya. Nah, dari situ nanti kita bisa hitung-hitungan. Oh, kalau saya investasi 5M, penghematan sekian, nah itu nanti konversi saya investasi itu berapa tahun nih, begitu. Oh, 3 tahun balik, Pak. Oh, ya 3 tahun balik pasti diinstal, begitu. Cuman masalahnya tadi, ketika kita menginstal sesuatu yang sudah jalan, itu nanti banyak komponen yang ya tadi kondisinya sudah tidak optimal dan sebagainya. Ketika ditambah, sementara material yang baru bahannya lebih bagus, ketika dilas dan sebagainya, dia kondisinya gimana. Nah, itu banyak faktor, makanya memang biasanya tidak mudah begitu, tidak mudah ketika kita punya niatan untuk menambah atau dalam ini mengganti bahan. Terima kasih Pak, jawabannya sangat-sangat menjawab. Iya, iya. Itu kurang lebih ya. Jadi termasuk yang tadi Pak Rahmat sampaikan, gitu ya. Jadi secara umum kalau kita punya ide apa, itu dilihat dari tadi, oh tambahannya apa. Kalau tambahan barang tadi nggak ada, ini aja lihatnya dari segi material. Materialnya apa nih yang dibutuhin? Oh, stainless steel. Oh, berapa ton nih kira-kira dimensinya? Bentuknya kubik aja, nggak apa-apa. Oh, kubik sekian ton. Dihitung deh. Oh, kira-kira biayanya sekian, pipanya dan sebagainya. Nah, itu kira-kira untuk memudahkan kita, menambah kita untuk tadi ya bisa mengestimasi sebuah produk. Paling itu dari saya, karena sudah mau jam 3 juga. Udah lewat ya waktunya ya? Sampai jam 3 sih, Pak. Sampai jam 3. Oke, mungkin ada pertanyaan? Masih ada 13 menit. Pada ini nih, berapa orang? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Berarti terkait cost itu divisi engineering bekerja sama dengan keuangan atau bagaimana prosesnya nanti Pak pertimbangan? Tunggu, putus. Feedback tadi. Mas Mahfud coba ngomong lagi. Tes. Ya, tadi feedback dari gimana? Oh iya Pak, jadi begini Pak, kan tadi ada pertimbangan itu terkait economical cost-nya. Nah, itu berarti saat kita ngedesain dalam satu divisi itu bekerja sama dengan keuangan atau divisi yang ngedesain bikin dulu baru serahin ke keuangan atau bagaimana Pak prosesnya? Nah, flow-nya ya. Iya Pak. Workflow-nya ya. Jadi workflow-nya itu biasa gini. Jadi makanya memang di dalam pembangkit itu tidak semua serta, oh saya punya ide ini langsung bangun. Enggak seperti itu. Jadi biasanya nanti tahap, jadi makanya kalau di perusahaan itu ada tim R&D, ada tim Research and Development. Nah itu tugasnya, ya dia termasuk yang R&D sendiri atau dia bekerja sama dengan pihak kampus. Nah itu dia meriset apa nih yang bisa kita optimasikan. Oke, ada A nih yang mau kita optimasikan. Oke, kamu hitung dulu. Nah dibuat simulasinya pakai apa? Pakai Fluent, kemudian pakai apa? Ya pokoknya skala kecilnya di lab, dibuat simulasi dan sebagainya, baik secara
digital begitu ya, dengan komputer atau dengan tadi praktek untuk mengecek apa yang dihitung dengan aplikasi tadi dengan realnya. Nah, oke, di tahap lab atau riset tadi sudah selesai nih. Oke, bisa nih kayaknya. Nah, ketika bisa, itu tidak serta-merta langsung diaplikasikan di dalam pembangkit, enggak. Maka nanti ada beberapa tahap. Jadi ini tahap produk istilahnya. Nah, flow-nya itu dalam tahap produk itu, nanti ada prototype dulu, ada demonstration type, baru nanti komersial. Jadi 3 tuh minimal, ada prototype, demonstrasi, sama komersial. Nah, realnya nanti ketika dia tadi oke, ini bagian mana nih yang mau tadi contoh misalkan penambahan heater. Nah, ketika penambahan heater ini kan berarti ada berapa divisi nih, divisi turbin gitu ya. Nah, divisi turbin sendiri kebagi 2, ada yang sisi pabrik sama di sisi simulasi perhitungan gitu. Nah, itu situ aja udah 2 tuh. Kemudian pipa. Nah, itu kalau di tempat saya dulu kerja, divisi pipa ada lagi tuh. Gitu. Divisi pipa ada lagi. Nah, kemudian nanti divisi heat exchanger ada lagi gitu. Nah, divisi heat exchanger ini dia lebih detail tentang desainnya, tentang jumlah cube-nya dalam atau U-cube-nya tadi di dalam heaternya gitu. Nah, itu semua. Nah, ntar begitu itu sudah, nanti ada divisi arrangement juga gitu, divisi arrangement bagian aplikasi di lapangan. Nah, begitu itu udah, nanti oke, desainnya begini, bahannya begini, nanti ada bagian purchasing gitu. Purchasing dia yang ngecek nih, oh ini bisa produksi di mana. Oke. Bisa pertama bahan, kedua produksi di mana begitu. Produksi materialnya tadi, bukan produksi barangnya. Kalau produksi barangnya di pabriknya perusahaan sendiri. Gitu. Nah, itu dicari, hitung-hitungan dan sebagainya, udah dapat angka, baru dilempar ke bagian keuangan begitu. Nih kira-kira begini nih. Nanti mereka dalam rapat tuh duduk semua orang itu. Gimana nih? Sama yang nanti bagian secara umum nih, itu juga ada. Jadi selain tadi yang bagian turbinnya dia ini, ada yang bagian generalnya. Ini gimana secara umum naik nggak efisiensinya? Makanya kenapa sisi prototype dan demonstration type itu penting. Baik dari segi simulasi maupun dari segi tadi ya pelaksanaan skala kecilnya. Nah, itu semua kalau sudah terjadi, baru oke ini efisiensi terjadi peningkatan sekian dan bisa diterapkan, baru diterapkan. Makanya prosesnya itu jadi prosesnya itu dia butuh waktu kadang 20 sampai 30 tahun. Paling cepat tuh 10 tahun mereka untuk memproses dari ide sampai aplikasi itu lama. Itu nanti ada di presentasi saya kapan tuh ya. Itu dilihatkan untuk mengupgrade temperatur dan sebagainya itu prosesnya lama, itu bisa sampai 20 tahun. Begitu. Jadi makanya ide tadi tidak, ya bukan berarti kalau gitu saya nggak usah ngasih ide Pak, enggak, itu beda. Jadi ranah kreativitas sama ranah implementasi ini kadang 2 hal yang harus kita ya pertimbangkan juga gitu. Tapi tetap kreativitas itu penting. Paling itu. Nah, dari saya. Ya karena sudah azan asar, saya cukupkan sementara. Insya Allah kita lanjutkan lagi materinya pekan depan. Dan jangan lupa tugasnya tadi. Kalau ada yang tidak bisa dipahami, langsung aja dikomunikasikan dengan Pak Ahmad. Itu dari saya, terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, jangan keluar dulu ya. Jangan keluar dulu, saya belum print screen nih. Oh iya Pak. Tadi lupa print screen, buat bukti. Bentar. Stop. Jangan keluar dulu ya. Bentar.
Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Izin Ya. live. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Tutup ya.